Perkenalkan, nama saya Maulidina Fitri dengan NPM 2411100058, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop pengembangan media digital. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenal 3 kelompok hewan, yaitu hewan mamalia, reptil, dan amfibi. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, saya mau tanya sesuatu deh. Coba ingat-ingat, pernah nggak teman-teman lihat kucing peliharaan di rumah lagi menyusui bayinya? Atau pernah nggak lihat ular yang jalannya meliuk-liuk di atas tanah? Terus, siapa yang pernah kaget gara-gara ada katak tiba-tiba lompat ke dalam kolam? Nah, jadi, tahukah teman-teman, hewan-hewan tadi itu punya kelompoknya masing-masing loh. Hari ini kita semua bakal belajar mengenal 3 kelompok hewan tersebut, yaitu hewan mamalia, reptil, dan amfibi. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! Nah, kita mulai dari kelompok hewan yang pertama ya. Namanya adalah hewan mamalia. Ciri khas utama hewan mamalia yaitu memiliki kelenjar susu. Artinya, hewan mamalia betina yang sudah dewasa akan memproduksi susu untuk diberikan kepada anak-anaknya yang baru lahir. Dan ciri khas kedua dari hewan mamalia adalah seluruh permukaan tubuh mereka ditutupi oleh rambut. Nah, teman-teman jangan sampai keliru ya. Seringkali kita menyebut dengan kata bulu, padahal secara sains pelindung tubuh mereka itu disebut rambut, sama seperti rambut yang ada di kepala kita. Rambut ini berfungsi penting untuk melindungi kulit mereka dari goresan dan menjaga tubuh mereka agar tidak kedinginan. Selain itu, mamalia adalah hewan berdarah panas. Maksudnya, tubuh mereka memiliki sistem internal yang sangat pintar untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan hangat. Tidak peduli apakah cuaca di luar sedang hujan badai yang sangat dingin atau sedang kemarau yang sangat terik, rata-rata mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Contoh mamalia di darat pasti teman-teman sudah sering lihat seperti kucing, anjing, sapi, kambing, kelinci, hingga hewan besar seperti gajah dan jerapah. Tapi tahu tidak teman-teman, ternyata ada juga mamalia yang hidup di laut dan di udara loh. Di dalam lautan luas ada paus, lumba-lumba, dan pesut. Walaupun mereka hidup di air dan berenang seperti ikan, mereka sebenarnya adalah mamalia karena mereka bernapas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan menyusui anaknya di dalam air. Sementara di udara, kita bisa menemukan kelelawar. Jadi kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia di dunia yang memiliki sayap dan bisa terbang bebas seperti burung. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok kedua ya teman-teman. Kelompok kedua ini juga tidak kalah menakjubkan, yaitu reptil atau hewan yang melata. Kelompok hewan ini memiliki struktur fisik dan penampilan yang jauh berbeda jika kita bandingkan dengan kelompok mamalia yang sudah kita bahas tadi. Kulit reptil sama sekali tidak memiliki rambut, melainkan teksturnya sangat kering dan ditutupi oleh sisik-sisik yang sangat keras. Sisik ini terbuat dari zat tanduk atau keratin. Fungsinya mirip sekali dengan baju jirah tentara, yaitu melindungi tubuh mereka dari luka, serangan musuh, dan mencegah tubuh mereka kehilangan terlalu banyak cairan. Dan hampir semua hewan reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Uniknya, telur reptil biasanya dilapisi oleh cangkang yang cukup keras, sehingga
telurnya tidak akan gampang kering atau rusak meskipun diletakkan di atas tanah, sela-sela batu, atau di dalam pasir gurun yang gersang. Fakta penting lainnya yang harus teman-teman ketahui adalah reptil merupakan hewan berdarah dingin, berbeda dengan hewan mamalia. Reptil tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri dari dalam. Suhu tubuh mereka akan selalu mengikuti suhu lingkungan di sekitarnya. Makanya, kalau teman-teman berkunjung di kebun binatang atau melihat dokumentasi alam, hewan seperti buaya, komodo, atau kadal sering sekali terlihat diam terlelap di atas batu di bawah terik matahari pagi. Mereka sedang berjemur untuk menyerap panas matahari agar tubuh mereka menjadi hangat dan mereka punya energi untuk bergerak. Tapi kalau cuaca sudah terlalu terik dan tubuh mereka kepanasan, mereka akan langsung berjalan cepat mencari tempat yang teduh, masuk ke dalam air atau bersembunyi di dalam lubang tanah. Contoh reptil yang ada di bumi ini sangat beragam, mulai dari ular, buaya, kura-kura, penyu, dan cicak yang setiap hari bisa kita temukan menempel di dinding rumah kita. Nah, sekarang kelompok terakhir yang akan kita pelajari yaitu kelompok hewan yang dikenal sebagai makhluk dua alam, yaitu amfibi. Keunikan utama amfibi terletak pada proses pertumbuhannya yang mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis, teman-teman. Ketika mereka masih bayi atau baru menetas dari telur, bentuknya adalah berudu atau kecebong. Pada fase ini, mereka hidup sepenuhnya di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Mirip sekali dengan ikan. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh berudu ini akan menumbuhkan kaki. Ekornya menyusut, organ dalamnya berubah. Ketika sudah tumbuh menjadi hewan dewasa, mereka mulai pindah hidup ke daratan dan organ pernapasan utamanya berubah menggunakan paru-paru. Ciri fisik yang paling menonjol dan sangat mudah kita kenali dari amfibi adalah kondisi kulit mereka. Kulit amfibi selalu terlihat basah, lembab, licin, dan sama sekali tidak memiliki rambut ataupun sisik keras seperti reptil. Di dalam kulit mereka terdapat banyak sekali kelenjar lendir. Lapisan lendir yang selalu basah ini ternyata punya fungsi loh teman-teman. Selain menjaga agar tubuh mereka tidak kekeringan saat berada di darat, kulit yang basah ini juga berfungsi sebagai alat pernapasan tambahan. Amfibi bisa menyerap oksigen langsung dari udara bebas melalui pori-pori kulit mereka yang lembab. Sama seperti kelompok reptil, amfibi juga termasuk hewan berdarah dingin loh teman-teman, yang suhu tubuhnya berubah-ubah mengikuti lingkungan dan mereka berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air atau di tempat yang sangat basah agar telur mereka tidak kering. Contoh hewan amfibi yang paling terkenal di sekitar kita adalah katak, kodok, salamander, dan Cecilia. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan mereka dengan sangat jelas kan? Kalau mamalia adalah hewan yang menyusui, tubuhnya hangat dan berambut, dan kalau reptil adalah hewan berdarah dingin yang tubuhnya dilindungi oleh sisik kering yang keras. Dan sedangkan amfibi adalah hewan unik berkulit lembab yang mengalami perubahan hidup yang ajaib dari dalam air hingga bisa beradaptasi hidup di daratan. Terima kasih teman-teman sudah fokus menyimak seluruh penjelasan dari awal sampai akhir. Sampai bertemu video selanjutnya. See you.